Halo semuanya, selamat datang di The Wolf Traders. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf terlebih dahulu karena kami sudah cukup lama tidak upload materi video terbaru. Sekitar 2 minggu ya kami tidak upload sebuah materi terbaru di YouTube. Tapi terima kasih ya teman-teman di sini yang sudah setia dan standby menunggu materi dari kita. Bahkan beberapa ada sebagian yang sampai buat sebuah interaksi ya di dalam kolom komentar YouTube ya, menanyakan kabar materi terbaru, bahkan ada juga yang request materi-materi tertentu yang ingin kami bawakan. Terima kasih, itu jadi motivasi buat kami, sekaligus itu pun menjadi inspirasi kami untuk membawakan materi-materi selanjutnya ke depannya yang sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Nah, hari ini kita belajar yang namanya ICT Daily Bias. Ini adalah part yang pertama. Dalam hal ini artinya kita belajar untuk bagaimana cara kita menentukan sebuah arah harian di dalam market ya. Ini sebuah materi yang penting karena kedepannya time frame berapapun kalian trading, entah itu 1 menit, entah itu 5 menit, 15 menit sampai 1 jam, kuncinya itu adalah di daily bias. Kalian bisa trading di time frame berapapun ya, ketika kalian sudah tahu arah hariannya itu ke mana ya gitu. Oke, langsung aja ya kita masuk ke sesi materinya. Di sini kita sepakat dan kita sudah kosongkan gelas juga sebelumnya ya, bahwa kita di sini menyepakati bahwa market itu bergerak dari satu sisi liquidity untuk menuju sisi liquidity selanjutnya. Ini adalah sebuah pola, adalah sebuah algoritma yang tidak bisa lepas di dalam sebuah harga, di dalam sebuah chart trading view kita ya, bahwa harga setelah dia menyapu sebuah sisi liquidity di bawah sini, terjadi sebuah pelemahan lalu reversalnya diciptakan, harga melakukan kenaikan tersebut juga mengarah ke satu sisi yang spesifik, yaitu adalah sebuah buy set liquidity selanjutnya di atas ini. Oke, seperti ini ya pergerakan market ya, turun, akumulasi, swap liquidity terjadi ya, harga melakukan pelemahan, terjadi reversal kenaikan, membreak sebuah struktur sebelumnya, harga melanjutkan sebuah tren pergerakan naik ke atas sampai menargetkan satu sisi liquidity selanjutnya. Entah sisi liquidity di atas ini akan kembali di swap atau di break melakukan continuation seperti itu. Contohnya seperti ini ya. Di dalam sebuah bentuk pergerakan yang rumit ya, setelah dia melakukan sebuah akumulasi yang cukup panjang di sini ya, lalu tiba-tiba ada sebuah pergerakan naik yang signifikan, yang kencang ya. Di sini pergerakan ini bukanlah pergerakan yang apa ya, yang random. Bahwa dasarnya market tuh melakukan akumulasi untuk apa sih? Untuk menjebak emosi para retail, untuk mengecohkan, untuk mengumpulkan order pairing. Setelah sebuah order pairing terkumpul cukup banyak di sini, harga lalu baru mulai akan melakukan ekspansif, ya. Kenaikan di sini mata-mata bukanlah sebuah kenaikan yang titik hentinya tidak bisa kita petakan. Bisa dilihat di sini ya, titik henti dari sebuah pergerakan naik di sini berhenti di area yang spesifik, yaitu adalah buy set liquidity atau buy stop. Setelah harga menyentuh sebuah buy stop di sini, kembali terjadi sebuah reversal. Reversalnya pun penurunan di sini kita lihat kan, kita lihat dengan jelas mencapai suatu titik yang spesifik juga, yaitu sell set liquidity. Seterusnya akan seperti ini ya. Jadi di sini kita sepakat dulu mengenai liquidity. Makanya materi liquidity itu adalah materi yang saya bawakan di awal-awal dan sebuah kalimat yang sangat sering saya ucapkan ya. Previous daily high, previous daily low, season high, season low. Setiap entry saya tempatkan take profitnya di titik liquidity tertentu. Setiap entry saya berikan contoh ketika market emang sudah selesai mengambil sisi liquidity, sudah terjadi sebuah market censorship. Itu adalah sebuah upaya saya untuk membiasakan teman-teman di sini, membiasakan matanya agar memiliki keyakinan bahwa ini adalah sebuah kungfu kita. Di dalam trading kita ini adalah sebuah kungfu kita. Oke, kungfu yang cukup sederhana. Namun kalau kalian bisa menguasainya, ya saya doakan peluang emas di depan mata ya. Hal-hal yang mungkin selama ini menjadi puzzle di otak kalian bisa terjawab di sini. Oke. Nah, artinya ya kenaikan lalu swap liquidity di sini kan terjadi sebuah pelemahan. Pelemahan itu kan yang disebut sebagai reversal. Nah, materi pertama yang kita bahas di sini adalah sebuah reversal daily bias. Nah, apa itu reversal ya? Namanya juga reversal, artinya ada sebuah pembalikan. Nah, dalam kasus ini ya, ini adalah sebuah candle bullish dan ini adalah sebuah candle bearish ya.
Di sini draw on liquidity yang terdekat, yang potensial untuk diambil kan adalah previous daily high ya untuk kasus bullish ini. Sebaliknya untuk kasus bearish di sini ya market candle merah, draw on liquidity yang potensial untuk diambil oleh harga itu kan yang di bawah sini, bukan di atas sini. Karena harganya sedang turun ya. Ini juga karena harga sedang naik ya. Begitu. Maka setelah harga melakukan setelah harga selesai mengambil sebuah previous daily high di sini, kita lihat bagaimana closing candle dari setelah harga menyentuh sebuah PDH. Nah, di sini closingnya adalah sebuah pelemahan. Closingnya adalah sebuah swap liquidity. Nah, di sini ini yang disebut sebuah reversal. Terjadi pengambilan likuiditas, harga hanya menyisakan sebuah wick ya, bukan membreak secara body candle. Nah, berarti kita lihat di sini ketika terjadi reversal itu sudah terkonfirmasi, draw on liquidity atau targetnya adalah di PDL sini dan PDL sini, seterusnya sampai PDL sini. Selama harga belum melakukan reversal lagi, selama closing masih strong, ya maka PDL akan menjadi sebuah target yang potensial untuk dicapai. Harga melakukan swap liquidity lalu menarikkan sebuah PDL. Ya, di sini kita punya bayangan ya dari sebuah closing yang membreak sebuah previous day low di sini, artinya draw on liquidity selanjutnya di mana? Di bawah sini ya. Itu simple ya. Melihat sebuah reversal tuh simple. Bayangkan ini adalah sebuah daily candle, bayangkan ini adalah sebuah daily time frame, jadi kita tinggal lihat sebuah closingnya. Apa closingnya mendirikan sebuah wick atau closingnya membreak secara body candle atau displacement candle. Nah, kita masuk ke lower time frame. Kita di sini rasional ya. Ya kita rasional, kita trading menggunakan time frame yang lebih kecil. Namun kalau kita mau mengetahui arah bias, itu kita harus menggunakan time frame yang besar, minimal daily ya. Tolong garis bawahi, minimal daily time frame. Jadi daily time frame tersebut kita lihat bagaimana closing candle-nya. Nah, baru kita bisa eksekusi di lower time frame-nya. Nah, kita lihat di sini ya. Sebuah swap liquidity itu memiliki sebuah ya, walaupun kita di sini paham ya, swap liquidity mengambil sebuah PDH lalu terjadi kebalikan arah. Tapi di sini saya berikan contoh ya. Pertama dia mengambil sebuah alt high, lalu selanjutnya dia swap lagi sebuah PDH. Double swap di kita sebutnya sebagai double swap ya. Which is ini lebih high probability daripada hanya mengambil sebuah satu sisi liquidity. Mengambil dua liquidity besar secara bersamaan itu lebih high probability setup. Artinya apa? Artinya kan segala bentuk order yang ada di atas sini kan disapu habis. Ya, segala bentuk order di atas sini disapu habis. Jadi semakin banyak liquidity yang di swap, itu semakin bagus ya. Lalu kemudian swap liquidity yang high probability itu terjadi setelah harga selesai melakukan akumulasi. Ya, jadi sebelum harga mengambil satu sisi liquidity, harga cenderung melakukan konsolidasi atau akumulasi di sini. Ya, setelah harga selesai melakukan akumulasi, puluhan order atau jutaan order yang tersimpan di atas ini, orang-orang mungkin sudah berpikir akan ada terjadinya sebuah pelemahan, lalu harga akan berbalik arah, ya akan ke bawah. Namun ya harga seringkali mengecoh, harga malah kencang naik ke atas, mengambil sisi liquidity. Dan bayangkan ya, ketika harga sedang kencang naik ke atas seperti ini ya, apa yang dipikirkan trader retail? Apa yang dipikirkan trader retail ketika dia melihat harga membreak higher di sini? Apakah logika mereka akan berpikir ini akan bullish? Ya, mungkin sebagian besar retail akan berpikir ya akumulasi setelah selesai, harga membreak, lalu akan terjadi sebuah tren bullish yang kencang naik ke atas ya. Maka dari itu order pun akan terkumpul banyak di sini. Ya, namun kita smart trader berpikir sebaliknya. Kita sudah tahu bahwa ada sebuah tidak semua swing high atau swing low itu penting. Nah, ini kata kuncinya. Tidak semua swing high atau swing low itu penting, teman-teman. Swing high atau swing low yang penting itu adalah swing high atau swing dan juga swing low yang mengandung sebuah liquidity. Dalam hal ini ada previous daily high atau alt high, di sini adalah PDH yang dulu ya, atau PWH atau PMH yang di struktur sebelumnya.
diambil secara bersamaan, barulah kita lihat di sini. Elemen kedua yang kita tunggu adalah market structure shift. Kita ingin membuktikan bahwa pengambilan likuiditas ini adalah pengambilan yang terakhir. Tidak akan terjadi swap liquidity selanjutnya. Itu ditandai indikatornya dengan market structure shift. Swing low ini, swing low ya terakhir yang mendorong harga untuk melakukan swap liquidity di break dengan displace. Setelah harga di break dengan displace, ya udah ya, harga turun, harga rebalance ke dalam order block di sini, lalu melanjutkan penurunan, dan di sini adalah area entry. Sampai sini nangkep ya teman-teman. Sampai sini kita sepakat dan pahami dulu supaya kita paham bisa melanjutkan sesi berikutnya. Oke ya, kita masuk ke dalam contoh real marketnya ya. Ini adalah SAUUSD daily time frame ya. Kita lihat di sini. Oke, harga melakukan apa di sini? Dari closing candle bisa kebaca nggak teman-teman? Dari closing candle ini bisa kebaca nggak? Kalau harga selesai melakukan swap liquidity. Artinya target selanjutnya yang akan dicapai oleh pergerakan harga adalah low sini, ya low sini, bahkan bisa mencapai sebuah low sini. Tangkap ya teman-teman. Nah, kita lihat ya. Harga sudah selesai menyapu atau membreak, mengambil draw on liquidity di sini ya. Closingnya pun body candle. Di sini berarti penurunan masih akan terus terjadi sampai kapan? Sampai indikator ini tercipta lagi, sampai sebuah pelemahan terjadi lagi di dalam struktur market. Nangkap ya teman-teman. Nah, ini adalah lower time frame-nya di momen ini ya. Ini adalah gambaran 1 jam time frame-nya ya. Kita lihat ya, harga sudah mengambil PDH di sini, buy side liquidity. Jadi sebuah swap liquidity itu seringkali terjadi dengan sangat cepat ya. Sebuah pergerakan yang sangat kencang, yang sangat cepat itu bukan selalu tanda bahwa harga akan melakukan running. Melainkan bisa jadi itu adalah sebuah ciri-ciri dari swap liquidity. Kenapa swap liquidity dilakukan dengan cepat seperti harga akan melakukan ekspansi? Ya, justru itu adalah sebuah cara smart money untuk tidak membiarkan kita berpikir dengan cepat. Untuk tidak dapat membiarkan kita merespon pergerakan harga ya. Bagaimana rasanya ketika tiba-tiba terkena stop loss. Nah, itu adalah alasan kalian masih terkena stop loss, alasan kalian tidak paham ya, entry-nya sudah benar, arahnya sudah benar, tapi terkena stop loss lagi. Itu karena kalian tidak menunggu pengambilan likuiditas atau swap liquidity. Selanjutnya itu karena kalian tidak menunggu konfirmasi dari market structure shift ya. Entry-nya terburu-buru, tidak tahu apa yang sudah dikerjakan market, tidak tahu konfirmasi dari pergerakan harga ya. Swap liquidity sudah terjadi, selanjutnya kita tunggu kan market structure shift ya. Lalu series candle bullish ini yang melakukan sebuah swap liquidity lalu di break ini menjadi sebuah PD Ray order block ya. Order block ini adalah posisi atau lokasi entry kita ya gitu. Lanjutnya di mana target exit kita ya, sama ya, di sebuah previous daily low. Di sini kita mendapatkan 2R good, cukup ya. Bukan lagi kita bermain 10R atau 11R dalam sebuah entry. Mungkin di sini saya tidak bisa menyalahkan yang melakukan hal seperti itu tergantung gaya masing-masing. Tapi di sini reason saya gini ya. Misalkan kalian trading itu 10R. Setiap trading kalian 10R, 8R misalnya kan. R-nya. Mungkin aja itu masih membuat porto kalian tuh surplus profit ya. Secara akumulasi kalian masih profit. Tapi artinya pasti kan win rate kalian kecil. Karena kalian bakal sering terkena stop loss. Karena stop loss kalian bakal lebih tipis. Dan target TP kalian tuh jauh. Ya. Win rate kalian pasti akan kecil. Anggaplah 20% atau 30% misalnya. 20% misalnya. Masalahnya di sini bukan sekedar profit. Tapi bagaimana kondisi mental kalian coba. Bagaimana orang yang trading 100 kali, 80 kali dia kena SL. Sakit gak? Yang dimana harusnya momen-momen tersebut arahnya sudah benar, biasnya sudah benar, tapi masih kena SL terus menerus, sakit nggak? Kalau saya sih nggak cocok dan tidak sanggup ya. Jadi ya secukupnya ya. Ketika kalian membiarkan sistem ini bekerja dengan baik ya, kalian paham di mana kalian masuk dan kalian paham juga kapan kalian menaruh posisi exit ya. Di sini ada PDL. Kalian terus berakumulasi, terus melanjutkan setup ini, hidup jadi lebih tenang, mental jadi lebih aman, tinggal lot size yang diatur ya, tinggal
Ya tinggal lot yang diatur, tinggal modal yang diperbesar, capital diperbesar lagi, trading lebih percaya diri, ya. Setiap kesempatan yang muncul bisa kalian manfaatkan dengan sangat baik ya, gitu. Karena dulu saya juga sering trading RR-nya sangat besar ya, 1/8, 1/7 misalnya. Sekarang pun masih masih ya, ketika ada setup yang sangat bagus, saya take profit parsial, saya sisakan sebagiannya running sangat jauh. Mungkin kalau dihitung sampai exit-nya itu bisa 1/7, tapi ya saya sudah ambil sebagian profit. Saya harus membayar hasil kerja keras saya yang pertama, gitu kan. Itu kata Michael ICT. Cobalah berikan apresiasi, cobalah gaji, cobalah bayar diri kalian sudah bekerja keras. Sudah nungguin market berjam-jam, sudah memantau, sudah bersedia masuk ke dalam market ya, sudah nungguin posisi entry yang maksimal, yang optimal. Cobalah berikan pembayaran buat diri kalian. Jangan sampai ya, sudah benar semuanya seperti ini ya. Swap liquidity, market successive, entry-nya benar. Ini stop loss-nya di bawah sini nih, jauh. 1/11. Harga sudah running sampai 1/2 atau 1/3, lalu berbalik arah ke atas. Malah kena stop loss atau kena BP. Sakit nggak? Jadi, ya cobalah berikan apresiasi terlebih dahulu pada diri kalian ya. Biarkan sistem ini bekerja, tinggal kapitalnya yang dimainkan, tinggal kapitalnya yang perbesar ya gitu. Oke, next, tadi kan reversal daily bias ya. Tadi kan adalah sebuah reversal. Anggap lagi nih teman-teman. Reversal itu adalah sebuah pelemahan. Sedangkan continuation itu adalah sebuah penguatan berarti kan. Reversal itu pembalikan, continuation berarti melanjutkan ya. Berarti di sini kita lihat ya. Di dalam contoh ini ya. Ketika harga sedang bullish, draw on liquidity terdekat yang potensial dicapai oleh harga kan di atas ini ya teman-teman. Ya kan? Kita pakai contoh yang bullish aja lah. Ya. Ketika kita membahas reversal daily bias, artinya kan PDH di sini diambil, harga closing di bawah PDH, terjadi pelemahan, lalu harga berbalik arah ke bawah. Ya. Namun tidak untuk continuation. Continuation adalah sebuah penguatan, adalah sebuah pergerakan yang melanjutkan tren. Artinya PDH ini tidak di swap, namun PDH ini di break dengan displacement candle. Closing body candle-nya ini melebihi wick dari PDH, swing high dari PDH ini. Ya, nangkep di sini teman-teman ya. Nah, kalau continuation seperti ini lalu gimana? Ya udah, berarti trading kita masih buy atau masih sell ya, masih melanjutkan tren ya. Berarti di sini lebih gampang sebenarnya teman-teman. Emang menangkap sebuah continuation tuh lebih gampang dan lebih aman dibandingkan menangkap sebuah reversal. Ya, kita contoh di sini ya. Harga break sebuah previous daily high ya. Dalam hal ini kan berarti kita sepakat bahwa akan ada kelanjutan tren. Akan ada kenaikan yang lebih tinggi lagi ya. Menarikkan PDH selanjutnya artinya kan. Nah, berarti setiap penurunan di sini, setiap penurunan di sini tujuannya untuk apa? Untuk rebalancing, untuk menyeimbangkan harga. Nah, apakah kita bisa memanfaatkan? Bisa. Penurunan setelah harga membreak sebuah PDH atau PDL, itu bisa kita tempatkan menjadi secondary entry kita, ya. Tinggal cari PD area di mana. Nah, di sini ada ada fair value gap ya, ada fair value gap. Fair value gap ini bisa menjadi PD area kita untuk entry ya. Jadi di sini yang kurang saya belum bahas mengenai PD Ray teman-teman. Jadi sabar dulu ya. PD Ray itu ada banyak macam ya, tapi dari awal sesi video kami kan saya sudah sering berikan berbagai macam contoh PD Ray ya, dari mulai order block, fair value gap, inverse fair value gap dan macam-macam lainnya ya. Gak usah worry teman-teman, memang ada lebih banyak dari itu jenis PD Ray, ada sekitar ada 7, 8 yang umum, bahkan lebih banyak lagi, tapi yang umum ada 7 sepertinya ya. Di sini saya mau sampaikan sebuah kalimat penenang ke teman-teman yang penasaran mengenai PD Ray. Walaupun ada 7 PD Ray anggaplah. Di sini bukan berarti kalian harus paham semuanya. Bukan berarti kalian harus pakai semuanya. Tapi ya pakai sebagian yang memiliki probabilitas terbesar. Ya, jadi di setiap chart, di setiap pair, di SAU, di Nasdaq, di Dow Jones misalnya kan, itu memiliki sebuah PD Ray favorit yang paling sering di respect, yang paling sering di hit ya. Jadi ada favorit PD Ray masing-masing ya. Dalam hal ini SAU ya.
Itu sangat sering di fair value gap dan juga order block ya. Nasdaq bisa jadi berbeda, USD JPY bisa jadi berbeda. Jadi backtest itu tujuannya buat itu teman-teman, untuk membuktikan, untuk mencari data mana sih PD array yang paling memiliki probabilitas paling tinggi di dalam pair tersebut ya. Jadi bukan berarti kalian harus paham semuanya, harus memakai semuanya. Teman-teman di sini tahu ya, film Demon Slayer itu ada salah satu karakter utamanya, protagonis utamanya tuh yang warna kuning itu siapa namanya? Zenitsu. Ya, Zenitsu itu kan cuma bisa jurus pedang pertama ya. Tapi dia mengasah jurus itu sampai ke level yang paling maksimal rata kanan tuh. Nah, coba contoh karakter itu teman-teman. Mungkin teman-teman di sini sangat terbiasa menggunakan fair value gap. Ya, jadilah seorang trader pengguna fair value gap terbaik di Indonesia. Cobalah latih terus, asah terus, backtest ribuan data misalnya. Ya, beli back seperti itu teman-teman. Bukan jurus yang kalian koleksi, tapi mulai menguasai jurus tersebut ya. Jadi ya nggak usah bergaya. Saya ngerti ini, saya ngerti CRT bang, saya ngerti ICT, saya ngerti SMC trader, saya ngerti apa lagi apa momentum candle strategi apalah, golden apalah gitu kan, nama-nama metode alkemis. Ya. Gak usah berhenti membanggakan hal tersebut. Apakah kalian menjadi expert di dalam metode tersebut? Nah, kita kita lupakan mengenai skema menguasai banyak metode. Kita mulai memahami dan menguasai jurus ini, kungfu ini, sampai ke level tertinggi yang kita mampu teman-teman. Oke? Oke? Ya mungkin udah lupa ya, kita review sedikit ya. Harga naik ke atas, membreak sebuah previous daily high-nya, artinya penurunan di sini kan kita asumsikan sebagai sebuah upaya market untuk merebalance. Karena kan harga bergerak dari premium ke diskon, dari diskon ke premium ya. Seperti itu ya. Nah ketika harga turun dalam kondisi yang positif bullish seperti ini, ya kita bisa manfaatkan sebuah PD array ini ada fair value gap, tambah OTI, nanti tarik OTI kan. Lalu ini jadi secondary entry kita di sini ya. Setelah kita melakukan entry reversal kita pertama kita targeting di exit di PDH di sini kan. Setelah PDH ini di break ya kan ternyata tidak terjadi pelemahan, tidak ada swap liquidity di PDH ini, tidak ada MSS ya. Ya udah kita udah profit di sini, kita tambah lagi profitnya di secondary entry kita di continuation entry ini, oke? Dari sini di mana exitnya? Ya ini adalah asumsikan ini adalah sebuah draw on liquidity-nya ya, adalah PDH-nya lagi. Ya udah entry exit di atas ini. Simple. Oke ya, contoh di sini ya. Swap liquidity sudah terjadi, lalu harga naik ke atas ya. Lihat ya, bedanya candle hijau, candle bullish yang ini yang pertama dan yang ini. Candle bullish yang ini ya terjadi swap liquidity ya. Harganya turun, lalu naik ke atas. Oke, naik ke atas, closingnya bullish ya. Menyisakan sebuah wick, artinya pelemahan dari bearish. Pelemahan dari trend bearish ini sudah terjadi, swap liquidity. Next candle-nya apa? Dia naik ke atas, membreak PDH, bahkan closingnya displace PDH ini. Artinya kan ini adalah reversal candle-nya, ini adalah continuation candle ya teman-teman. Nah, oke. Nah di sini ya pasti harga akan naik ke atas, membreak PDH lagi, artinya PDH di sini jadi draw on liquidity lagi, next candle bakal bullish lagi ke atas, terus menerus ya. Ini pun PWH-nya di break. Jadi seperti itu ya, ketika market sedang trending bullish, maka PDH adalah sebuah draw on liquidity yang sangat yang akan terus dikejar. Kebalikannya ketika market sedang bearish ya, sedang bearish seperti ini, maka PDL ini adalah sebuah draw on liquidity yang akan dikejar sampai kapan? Sampai terjadi pelemahan lagi, swap liquidity, MSS, harga naik lagi mengambil sebuah PDH. Terus seperti itu teman-teman. Ya. Ini kita lihat, oke ya. Harga turun ke bawah, lalu masuk ke dalam fair value gap daily. Jadi sebuah reversal ini terjadi di dalam imbalance higher time frame ya, fair value gap daily, which is ini good, dan ini adalah high probability setup, swap liquidity, segala macam reversal yang terjadi di dalam fair value gap daily time frame itu nilainya sangat tinggi dibandingkan sekedar swap liquidity yang biasanya ditanpa adanya fair value gap daily time frame ya. Market salah satu terkonfirmasi di sini, lalu harga naik
nge-break sebuah PDH-nya ya. Artinya di sini kan biasnya sudah terkonfirm ya. Ketika PDH ini di-break, biasnya terkonfirm akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi ya. PDH ini akan jadi targeting, PWH juga ini akan jadi targetnya gitu. Ya sudah, kita tinggal tarik Fibonacci dari low sini ke higher sini, low dan higher sini. Kita lihat OTI-nya di mana dan fair value gap menjadi PD array kita untuk entry. Kenapa di PD array bang? Jadi PD array ini memiliki sifat anggaplah seperti lantai dan juga atap ya. Jadi area yang menahan harga itu selain level premium atau diskon itu adalah PD array. Entry bukan di sekedar OTI. OTI bukanlah sebuah magic number. Ya, OTI itu powerful karena ada PD array di dalamnya. Oke, di situ kita sepakat teman-teman ya. Oke. Ini ada OTI, ada fair value gap ya, kita entry. Gitu ya. Ya, target closing di PWH. Ini adalah entry continuation kita ya. Dan ini adalah entry reversal kita. Jadi dalam satu pergerakan kita bisa dapat 2 entry sekaligus. Oke. Kenapa nggak ditahan aja bang dari low sini sampai atas sini? Ya ini beruntung nge-break PDH ya. Kalau dia swap PDH ya turun lagi ke bawah gitu kan. Saya bukan dukun yang bisa menebak harga akan kemana gitu. Saya hanya menganalisa di mana potensial area yang akan dituju dari hasil backtest. Ya udah, saya taruh di situ exit saya. Nextnya ya sudah, kita fokus merespon harga. Kita bukan fokus menebak-nebak harga akan kemana. Ya, jadi berhentilah berbangga-bangga. Ini pasti bakal ke sini, pasti bakal ke sini. Kita fokus merespon harga. Oke? Apa yang dikonfirmasi, apa yang dipaparkan oleh sebuah chart itu yang kita analisa. Swap liquidity. Market censorship. Di sini reversal terjadi. Reversal ini terjadi di dalam imbalance higher time frame. Good ya. Nilainya 10. Oke? Ya udah, tarik OTI. Ini ada order block di sini. Ya, order block ini menjadi area entry kita. Ada fair value gap juga. Jadi order block, ada fair value gap, ada 2 PD array sekaligus. 2 PD array sekaligus di momen ini. Ya, ini entry saya. PDH ini draw on liquidity saya exit di sini. Ternyata setelah itu harga mengambil area exit saya udah TP di sini. Terjadi penguatan closingnya apa? Closingnya break ya. Ya udah, saya tarik lagi OTI dari below sini. Saya dapat area equilibriumnya. Di bawah area equilibrium ini kan adalah area diskon. Ketika harga akan bullish ke atas, harga akan rebalance ke area diskon. Ya, sekaligus di bawah area diskon ini ada apa? Ada fair value gap. Ya, oke. Ada fair value gap. Ini ada order block juga. Ya udah, ini area entry saya. Ya, entry pertama saya TP, entry kedua saya alhamdulillah TP juga. Begitu teman-teman cara berpikir ya. Pakat ya di sini. Tadi saya ada yang mau saya sampaikan, tapi saya sedikit lupa ya. Mungkin nanti di next video. Tadi ada yang terbesit tapi saya lupa teman-teman. Ya tutup aja materinya. Besok kita belajar melanjutkan materi yang ini ya. Melanjutkan materi yang ini ya. Besok kita masih di tema yang sama yaitu ICT Daily Bias. Tapi yang part kedua itu isinya adalah premium diskon dan juga internal dan eksternal liquidity ya. Jadi hari ini kita belajar reversal serta continuation. Besok kita masuk ke dua materi sekaligus, premium diskon, internal liquidity dan juga external liquidity. Nah, ya terakhir teman-teman ya, ini terakhir teman-teman yang masih belum punya broker dan masih bingung pakai broker apa, ya saya di sini sekedar merekomendasikan teman-teman bisa gunakan XM sebagai broker yang bisa kalian terpercaya untuk transaksi trading kalian di dalam market. Dan untuk teman-teman yang ingin bergabung bersama kami bisa menggunakan kode mitra kami di sini WOLFY, Wolfy. Caranya gampang, nanti teman-teman pas lagi login tinggal ketik ya bagian sini kode mitra, lalu masukkan kode mitra kode mitra kami Wolfy teman-teman. Selesai ya teman-teman, semoga ilmunya bermanfaat dan kalau ada ya mau ditanyakan silakan di chat di kolom komentar. Lalu teman-teman juga yang mau bergabung dengan kami di Discord tinggal DM kami di sosial media kami di Instagram ya. Terima kasih semuanya, see you di next video.